やめろ。照明白だ。ダメだー、逃げろロニー。あれは魔王だ。 Pada suatu malam, terjadi penyerangan besar-besaran yang dilakukan makhluk mengerikan. Seorang dukun terkuat berjuang sendirian melawannya. Meskipun sendirian, dia punya kekuatan yang cukup untuk mengalahkan semua musuhnya. Namun, malam itu dia tidak beruntung. Dia kehilangan segalanya yang telah diperjuangkan. Di kehidupan selanjutnya, dia pun lahir sebagai putra ketiga bernama Seika. Dia merupakan keturunan dari bangsawan yang punya keahlian dalam bidang sihir. Berbeda dengan saudara angkatnya, Seika sama sekali tidak punya energi sihir. Karena dilahirkan oleh ibu yang berbeda, dia juga sering dijahili dan dipermainkan oleh kakaknya. Tapi meskipun tidak mempunyai energi sihir, tubuhnya malah dipenuhi kekuatan roh. Kekuatan tersebut tentu saja sangat cocok untuk mantan dukun seperti dirinya, sehingga ia pun dapat memanggil siluman hewan dengan mudahnya. Dia juga bisa mengendalikannya untuk menghindari penindasan oleh kakaknya. Kini, Seika sudah berusia 7 tahun. Tapi karena dia adalah anak wanita simpanan, maka tidak ada yang merayakannya. Kebanyakan orang hanya mencuekannya sehingga dia punya banyak waktu untuk melakukan sesuatu seperti membuat jimat. Saudaranya yang bernama Grey sangat percaya diri dengan kekuatan sihirnya. Dia menggunakan itu untuk mengejek Seika yang tidak punya energi sihir. Di hari itu, Grey dan Love akan mempraktekkan kekuatan sihirnya di depan ayahnya. Karena penasaran, Seika meminta kepada ayahnya untuk melihat mereka. Kedua saudaranya itu dapat dengan mudah mengendalikan sihir dengan baik. Lalu kemudian, Grey mencoba menantang Seika supaya dia juga mencobanya. Seika menerima tantangan darinya dan beranggapan si kuat selalu merenggut milik si lemah. Seika menunjukkan sihir api biru untuk mengejutkan mereka. Setelah itu, Seika bilang kepada ayahnya, dia juga ingin belajar sihir. Tapi permintaan itu ditolak karena tidak ada sejarahnya penyihir terlahir tanpa energi sihir. Hanya saja, Seika akan diberi guru privat khusus seperti kakak-kakaknya. Di saat Seika berusia 11 tahun, dia mencoba memanggil siluman yang dulu pernah dijinakkan olehnya. Pemanggilan itu bisa dibilang sukses, namun karena pengaruh kekuatan roh miliknya, wujudnya menjadi anak-anak seusia dengannya. Di usianya yang beranjak remaja, Grey di suatu hari mencari gara-gara dengan budak milik ayahnya yang bernama Yiva. Karena Yiva melakukan kesalahan, dia memanfaatkan kesempatan itu untuk melecehkannya. Mengetahui hal tersebut, Seika segera membelanya. Dia tidak akan membiarkan Yiva dilecehkan oleh saudaranya. Kemudian, Yiva menunjukkan monster kecil yang sedang terluka. Diam-diam, Seika memulihkan monster itu dengan kekuatan rohnya. Yiva beranggapan Seika memiliki sihir penyembuh. Menurut Yiva, Seika adalah orang yang sangat hebat. Seika juga mengetahui kalau Yiva itu istimewa. Dia menyadarinya karena sering melihat Yiva ketika matanya mengikuti roh binatang beberapa kali. Seika hanya bisa melihat rohnya saja, sedangkan Yiva seperti melihat sesuatu yang melebihi itu. Setelah rahasianya terungkap, Yiva mengaku bisa berinteraksi dengan roh alam. Kemampuan seperti itu tidak dimiliki oleh Seika di kehidupan sebelumnya. Tapi tak disangka, dia bisa menemukannya di kehidupan selanjutnya secepat ini. Seika bertanya kepada Yiva, apa Yiva berniat menggunakan sihir.
Jika iya, dia akan mengajarkannya memakai sihir. Meskipun tidak memiliki energi sihir, Seika mengujinya dengan memanggil api yang mendekati roh alam. Dia ingin mengetahui apakah roh itu mau mendengarkan perkataan Yifa. Setelah berkali-kali mencoba, Yifa pun berhasil melakukannya. Api itu tiba-tiba menghilang saat dia menyuruhnya untuk menghilang. Sejak saat itu, mereka sering berlatih secara berkala hingga tidak terasa mereka sudah berlalui 1 tahun. Di usianya yang ke-12, ada suatu kejadian di mana seekor monster menyerang mereka. Di saat yang lainnya kabur ke tempat yang aman, Seika bergegas pergi keluar untuk memeriksanya. Lalu, saat Seika berhasil mengalahkan monster itu, semua orang mengaguminya dan beranggapan dia berhasil mengalahkan monster itu dengan sekali serangan. Berkat kemenangan Seika atas melawan monster tersebut, mereka pun mengadakan makan bersama. Ayahnya mengatakan kepada Seika bahwa Seika telah meraih pencapaian luar biasa. Menurutnya, mengalahkan makhluk seperti itu bahkan sulit bagi veteran. Oleh karena itu, dia merasa wajib memberinya hadiah. Seika pun mengatakan permintaan miliknya, karena hingga hari ini dia telah menghabiskan waktu-waktunya untuk mempelajari sihir sendirian. Sebagai anggota keluarganya yang terhormat, dia ingin kekuatannya bisa bermanfaat. Oleh karenanya, dia minta izin untuk mendaftar di Akademi Sihir Rotnea. Permintaan itu diterima oleh ayahnya. Tapi meski ayahnya punya wewenang di akademi, Seika harus lulus ujian dengan kemampuan miliknya sendiri. Seika pun punya satu permintaan lagi, yaitu dia ingin Yifa untuk menemaninya sebagai pelayan selama di akademi. Karena tidak punya bakat sihir, ayahnya sempat menolaknya. Namun, setelah sekian lama latihan mengendalikan roh alam, maka Yifa dapat menunjukkan dia bisa memakai sihir tingkat menengah. Dengan begini, maka permintaannya diterima. Sedangkan Grey memprotesnya karena kesempatannya untuk belajar di sana direbut oleh adik angkatnya sendiri. Grey tidak menerimanya, ia pun menantang Seika untuk berduel. Pemenangnya akan mendaftar di akademi, dan jika dia kalah, maka dia harus pergi meninggalkan rumah. Seika sama sekali tidak keberatan. Mereka akan mengadakan duel tanding sesuai dengan aturan umum kekaisaran. Namun Grey sudah tidak sabar ingin segera berduel dengannya. Seika ditantang berduel di depan rumah tanpa memperdulikan syarat yang diberikan oleh ayahnya. Grey beranggapan Seika hanya beruntung karena dia kebetulan menemukan monster dan kebetulan juga mengalahkannya. Padahal sebenarnya Seika sudah mempersiapkan semua itu berbulan-bulan yang lalu. Dia menyelidiki monster apa yang ada di hutan, kemudian memerintahkan siluman untuk mengusirnya dari sana. Tak membutuhkan waktu lama, Grey langsung mengeluarkan sihir tingkat menengah. Tapi serangan apapun yang dikeluarkan olehnya tidak mempan terhadap Seika. Dengan memakai jimat, Seika mengunci pergerakan Grey. Lalu saat Grey tak bisa bergerak, dia mengancamnya sambil main-main dengan tangannya. Saat musim semi, Seika dan Yifa akan berangkat menuju akademi. Berhubung ayahnya tidak ada di sana, dia hanya berpamitan dengan kakaknya Liv. Saat kereta melaju, Seika memberi batu sihir kepada Yifa. Karena semakin Yifa kuat, Seika akan diuntungkan. Tapi belum apa-apa, Seika malah mabuk perjalanan. Pada saat yang sama, ayahnya sedang memikirkan Seika. Dia mengingat ketika ada seorang wanita yang menitipkan Seika di tengah hujan. Bayi berambut hitam dengan mata hitam sangat langka di negeri ini. Makanya, Liv menjaga jarak dari Seika, dan Grey malah menganggapnya sebagai musuh. Sihir pertama yang ditunjukkan olehnya bukanlah bola api. Ayah yang curiga, sihir tersebut tercipta dari suatu biji yang terbakar. Selain itu, ada kejanggalan ketika Seika melawan monster.
Dia merasa seolah-olah monster itu mati karena keracunan. Ayahnya merasa bersalah pada anak kandungnya yang ia kirim ke pasukan kekaisaran. Tapi mengirim Seika ke pasukan kekaisaran sangatlah berbahaya. Seika dan Yifa sudah sampai di penginapan. Mereka akan menginap semalaman sebelum mendaftar ke akademi. Saat ini Seika menjadi pemilik Yifa sepenuhnya. Makanya Yifa berharap bisa satu ruangan dengannya. Namun Seika sudah memesan 2 ruangan. Dia juga tidak memahami keinginan Yifa yang sebenarnya. Yuki menjelaskan gadis itu menyukainya. Seika tidak mempercayai perkataannya. Lagi pula, dia juga tidak tertarik dengan hal seperti itu. Pada hari selanjutnya, mereka berangkat menuju akademi. Tes pertama yang harus mereka lalui adalah mengukur kekuatan sihir. Saat mendengar Seika berasal dari keluarga bangsawan, orang-orang berharap banyak kepadanya. Tapi semuanya langsung kecewa ketika dia tidak punya energi sihir sama sekali. Kemudian seorang wanita yang berasal dari warga biasa mencoba untuk mendaftar. Hasilnya dia memiliki energi sihir yang sangat kuat dan menguasai semua elemen sekaligus. Seika tertarik kepadanya. Sekilas, dia merasa penampilannya mirip dengan orang yang pernah dia kenal dulu. Karena persiapannya terlalu mendadak, Yifa khawatir dengan hasil ujian tertulisnya. Sedangkan Seika baik-baik saja. Dia mencoba menyemangati Yifa untuk memperbaikinya di ujian praktek. Saat ujian praktek, setiap peserta hanya menunjukkan satu elemen dan hasilnya pun tidak terlalu bagus dan terlihat biasa saja. Kemudian saat giliran Yifa telah tiba, dia mengejutkan semua orang dengan kekuatan sihir apinya. Selain sihir api, dia juga menguasai sihir dengan elemen angin yang sangat menakjubkan. Seika dibuat terkejut oleh Fu-nya karena baru pertama kali ini melihat Yifa memakai sihir angin. Selanjutnya adalah giliran Seika. Orang-orang sudah mengetahui dia tidak mempunyai energi sihir. Makanya mereka bertanya apa yang akan dilakukan olehnya. Dengan tenang, Seika pun menunjukkan elemen api, elemen tanah, hingga es dan air. Dia membuat semua orang kaget dan kebingungan karena kekuatan sihirnya sangatlah unik. Selain mereka berdua, calon murid yang bernama Ami juga sangat berbakat. Ia berhasil menghancurkan semua objek dengan semua elemen miliknya. Hasil ujian sudah dikeluarkan. Seika berada di peringkat ketiga. Yifa ada di peringkat kedua. Sedangkan untuk peringkat pertama didapatkan oleh Ami. Sebagai orang yang telah mengajarkan Yifa, dia tidak menyangka akan kalah darinya di ujian tertulis. Setelah itu, mereka menghadiri upacara masuk. Di tengah perjalanan, Seika menemukan lingkaran sihir yang sangat mencurigakan. Dan untuk berjaga-jaga, Seika menyiapkan jimat di sana sebelum mereka pergi meninggalkannya. Kemudian, saat Ami memberikan kata sambutan, tiba-tiba ada monster muncul dari lingkaran sihir itu. Mereka masuk ke aula sekolah seakan sedang mencari seseorang. Para siswa berusaha melawan monster itu, tapi serangan mereka tidak berguna sama sekali karena kemampuan sihirnya sangatlah lemah. Dari kejauhan, Seika akan mencoba menolong mereka, tapi sepertinya itu tidak diperlukan karena Ami sudah bergerak terlebih dahulu. Di saat Ami sedang menghadapi para monster, Seika pergi memeriksa lingkaran sihir untuk mengatasi penyebab utamanya. Di sana, dia menemukan iblis sapi yang punya kemampuan memanggil monster dengan memakai gerbang dimensi. Seika mengambil salah satu monster yang dipanggil olehnya. Kemudian dia mencoba menyerangnya dengan memakai beberapa jimat. Serangan jimat biasa sama sekali tidak mempan karena iblis itu bisa memakai sihir teleportasi. Seika malah dipojokkan dan terkena serangan mematikan.
Untuk sesaat Seika terlihat sudah mati, tapi nyatanya dia masih berdiri di sana tanpa terluka sedikit pun. Iblis itu tidak mengerti kenapa Seika hidup lagi, tapi dia lebih penasaran kenapa pedangnya malah menghilang saat mengenainya. Sejak saat itu, pertarungan semakin memanas. Seika melompat menghindari pedang besar yang dilemparkan kepadanya. Kemudian, dia mengeluarkan sihir air yang sangat kuat. Saat terkena genangan air, iblis itu kabur dengan sihir teleportasinya. Kemudian, Seika mencoba mengelabuinya dengan berpura-pura terkena serangannya. Terakhir, dia memanggil seekor naga untuk melahap iblis itu sampai mati. Kekacauan yang disebabkan oleh iblis akhirnya bisa mereda. Sebulan sejak masuk akademi, Seika pun menemukan tujuan yang harus dia capai. Rencananya, di kehidupan ini, dia hanya ingin hidup sederhana dan berteman dengan orang kuat dan bergerak di balik layar. Ami berpotensi menjadi orang terkuat yang dia maksud, tapi kesulitan berteman dengannya karena Ami tidak ramah dan sangat sulit didekati. Suatu hari, Ami diminta oleh gurunya untuk membantu mengantarkan daftar nama. Seika pun menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Ami. Dia menyuruh Yifa menolak tugasnya, sehingga dia bisa menghadikannya. Yifa beranggapan kalau Ami itu adalah tipe gadis yang disukai Seika. Tapi karena Seika bilang dia hanya ingin membantunya, Yifa pun bersedia ikut membantunya. Kemudian saat hari upacara telah tiba, Seika berjalan berdua dengan Ami menuju kuil di dalam hutan. Ami bertanya, apa maksud Seika melakukan itu? Ia beranggapan Seika belum puas dengan budaknya, sampai ia ingin mendekati teman sekelasnya. Seika bilang hubungannya dengan Yifa tidak begitu, tapi Ami tetap beranggapan Seika pernah berbuat tak senonoh dengannya. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah lingkaran sihir. Lalu lingkaran sihir itu tiba-tiba aktif dan memindahkan mereka ke dalam dungeon. Dalam kegelapan, Ami menyerang monster yang menyerang mereka. Seika juga membantunya dengan serangan miliknya. Ami baru tahu ada sihir seperti itu, dan karena Seika berasal dari keluarga bangsawan, dia bisa memakai sihir tersebut. Daripada berdiam diri, mereka memutuskan untuk mencari pintu keluar. Ami mengatakan kemungkinan bertahan hidup di dungeon itu sangatlah rendah, sehingga petualang veteran pun tak akan menerima pekerjaan seperti itu. Setelah beberapa saat berjalan, ada sosok yang tampak lebih kuat datang ke arah mereka. Ami menghadapinya dengan percaya diri, dan karena kelengahannya, dia terkena serangan yang cukup kuat. Memanfaatkan kesempatan itu, Seika mengeluarkan kekuatan aslinya. Seika memanggil kelabang raksasa untuk melawan semua musuh yang menyerangnya. Setelah itu, dia menemani Ami sampai bangun. Karena kondisi tubuhnya sudah baikan, Ami bertanya apakah Seika bisa memakai sihir penyembuh juga. Namun meskipun lukanya sudah disembuhkan, Ami masih merasa sakit terutama di bagian kepala. Ternyata rasa sakit itu disebabkan oleh efek kutukan. Tapi karena Ami tidak menemukan tanda kutukan di tubuhnya, dia meminta Seika untuk memeriksanya di bagian yang tidak bisa dia lihat. Seika juga tidak menemukan adanya tanda kutukan. Yang jelas, kalau penghalangnya sudah sangat ampuh, sehingga bisa memastikan itu benar-benar kutukan. Makanya, Seika akan mengeluarkan satu jimat untuk menggantikan rasa sakitnya. Mengesampingkan hal tersebut, Ami kembali mengungkit soal hubungannya dengan Yifa. Menyadari Yifa punya perasaan terhadap Seika. Tak membutuhkan waktu lama, Seika dan Ami kembali bergerak. Di ujung jalan, mereka menemukan ruangan pos. Di dalam sana terdapat monster raksasa yang disebut sebagai naga. Awalnya, Ami menyarankan untuk tidak masuk ke sana. Namun, karena Seika percaya bisa mengalahkan makhluk itu jika bersamanya, mereka pun memutuskan untuk melawannya saja. Sebelum musuh mendapatkan pijakan,
Seika melancarkan tusukan, sedangkan Ami memakai sihir angin untuk menarik perhatian. Pada saat itulah Seika menyerangnya dengan sihir peledak berbentuk tombak, lalu Ami meledakkannya dengan memakai sihir apinya. Dengan cara itulah mereka berhasil mengalahkan bos. Dengan Ami langsung mendekati Seika dengan gembira sambil mengatakan kalau mereka berdua itu sangat cocok, padahal baru saja membentuk party. Setelah urusannya dengan Ami selesai, Seika pun mendatangi orang yang menjadi dalangnya. Seika tidak segan untuk membunuhnya karena dia adalah mata-mata iblis yang menyebabkan insiden akhir-akhir ini. 呪いって返せるんですよ。名字の専門なんでね。